Kitab ahkamis sholati utawi iki iku kitab nerangake pira-pira hukumi sholat. Wahia utawi sholat lughatan ing dalam cara bahasane ad-du'a iku ndonga. Wa syar'an ing dalam cara syarahe kama kaya perkara kala kang ngendika sapa Rafi Imam Rafi'i aqwalun iku pira-pira ucapan wa af'alun lan pira-pira penggawean. Muftatahatun kang den kawiti bitakbiri kelawan takbir. Muftatamatun kang tur kang den pungkasi bitaslimi kelawan salam. Bisyara ida kelawan pira-pira syarat maksusatin kang den khususaken. As-salatu utawi salat al-mafrudatu kang den wajibake wa fi ba'di nusakhi lan iku kasebut ing dalam sebagiane naskah utawi dawuh as-salawatu al-mafrudatu khamsun iku ana 5 yajibu wajib apa kulun saben-saben suci minha saking khamsun di awalil waktu kelawan kawitane wektu ujuban kelawan wajib puasaan halidin jembarake ila ayyabqa tumeka yen to tetep minal waktu saking wektu ma apa perkara isine ya wektu ya saukan ngemot apa maha ing salat Fayadiku mongko dadi rubek apa waktu hena idin ing dalem ari kalane mengkono-mengkono ila ayyabqa minal waqti ma yasauha al-zuhru rupane zuhur ay salatuhu tegese salat zuhur kala ngendika sinten An-Nawawi Imam Nawawi sumyatin arani apa salat bidzalika kelawan mengkono-mengkono zuhur bi annaha krana temen setune salat zahiratun iku pertelawasatun nahari ing tengah ing dalem tengah rina wa awwalu waqtiha utai kawitane wektune salat zawalu syamsi iku lingsire srengenge amailu syamsi tegese lingsire srengenge anwasati samai saking tengah langit labin nasri ora kelawan ningali nil nafsil amri maring kahanane perkara balama ya balima maring balik maring perkara ya daru kang pertelo pemalana kedue kita wa yurafu lan den ngerteni apa dalikal mailu mengkono condong utondoyong kita hawuli zilli kelawan pindahe ayang-ayang ila jihadil masyriqi maring arah wetan ba'da tanahi qasrihi ing dalem sabadane katoke bundere Syams alladzi kang huwa kang alladzi ghayatur tifai syamsi iku katoke dure srengenge wa akhiruhu ta akhire waktu zuhur ay waktu zuhri tegese waktu zuhur idza sara iku ing dalem nalikane dadi apa dillu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben suci-suci mislahu iku sepadane syai' ba'da zilli zawali ay ghaira zilli zawali sakliyane ayang-ayang lingsir wal dillu utai ayang-ayang lughatan ing dalem cara bayan bahasane asatru iku tutup takulu ngucap sapa sira ana uteng sun fi zilli fulanin iku ing dalem tutupane utawa ing dalem satire fulan satrihi tegese tutupe fulan wala salan ora ana fadil wayang-ayang adam syamsi ora anane srengenge kama kaya perkara qad yutawahamu kang den salah sangka apa mah bal huwa bali utawi dil amrun iku perkara wujudin kang bangsa wujud ya kang nyiptakake hu ing amr Allahu sinten Gusti Allah taala halim luhur sinten Allah linaf'il badani karana manfaati badan wa ghairuhu lan liyane badan salat secara bahasa itu adalah doa. Karena semua bacaan yang dibaca ketika sholat isinya adalah munajat kepada Allah. Dan intinya adalah ketika membaca Fatihah. Kan begitu kan intinya ketika membaca Fatihah. Sehingga dikatakan bahwa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang membaca Fatihah maka setiap ayatnya akan dijawab oleh Allah. Kan begitu kan? Cuman saya tidak hafal hadisnya kan ketika seorang baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa Allah akan membalas begini, oh hambaku telah
memuji aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, hambaku telah mengagungkan aku. Kan begitu. Ar-Rahmanir Rahim. Benar yang kau katakan, saya adalah zat yang maha belas kasihan. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya sampai puncaknya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu pula kami meminta tolong. Maka Allah akan mengatakan, ya ibadi sal tu'to, wahai hambaku mintalah kamu maka kamu akan aku kasih. Maka kita diajari oleh Allah untuk meminta ihdinas siratal mustaqim. Sehingga orang-orang ulama-ulama al-hikmah di situ ada rahasia di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang akhirnya mereka bentuk jadi Fatihah fadilah, kan begitu. Jadi kalau sudah begitu kita disuruh pas waktu itu selain sholat pastinya ya. Kalau sholat batal nanti sholatnya ya. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita disuruh baca itu terus tahan nafas sambil minta apa yang kita inginkan. Sudah. Itu rahasianya orang-orang dulu begitu. Ada orang minta apa ya sudah pas gitu dia baca hajatnya apa sudah kasihkan. Olah di situ dong. Karena disitulah kita inti daripada kita sholat di situ minta kepada Allah. Dalam Fatihah itu doa. Nah itu kita gunakan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat secara bahasa adalah berdoa kepada Allah. Dan doanya yang diminta yang diajarkan Allah adalah agar kita selalu minta hidayah, petunjuk. Karena kita setiap saat butuh petunjuk. Dalam lingkup seperti ini kita lingkup pesantren awal mulanya kita datang bingung apa enggak dengan peraturan, dengan kita harus bagaimana, bingung apa tidak? Bingung. Dan ketika sudah lama sudah menguasai, oh ternyata yang baik di pesantren ini saya harus begini. Nanti pindah tempat kita bingung lagi dengan nuansa yang baru. Sehingga kita butuh petunjuk Allah biar kita menjadi orang yang tidak salah. Jadi kita menjadi orang yang benar dalam menempatkan diri, benar dalam mengatakan, benar dalam berbuat, itu yang kita harapkan. Nah itulah nanti kalau sudah kita mendapat hidayah oleh Allah, dari Allah pasti kita akan jadi orang yang alim, orang yang benar, itu yang kita cari. Ketika nanti kita kumpul sama ulama, lain lagi ceritanya, kita bingung. Harus apa, harus ngomong apa, harus bagaimana, harus di mana, kapan waktunya, bingung juga. Itu baru sesama manusia. Nah, terus bagaimana kalau sesama Allah? Setiap nafas yang kita hirup, kita keluarkan, itu adalah ujian dari Allah. Setiap waktu, setiap keadaan yang kita hadapi, itu semuanya adalah cobaan dari Allah. Kita perlu menjawab. Kalau tidak dapat petunjuk, jawabnya salah. Ya kan? Jawabnya salah. Suatu saat kita dihadapkan oleh Allah dalam suatu yang rokok, yang enak, royid. Itu ujian dari Allah. Ketika enak kita harus bagaimana? Kan begitu kan? Suatu saat kita dihadapkan oleh Allah dalam sesuatu yang syiddah, sulit. Ketika sulit kita harus bagaimana? Ini hubungannya setiap saat, setiap urusan yang kita hadapi, urusannya sama Allah semua ini. Semuanya ujian semuanya. Kalau sudah begitu, kalau kita tidak dapat petunjuk kan keliru. Saatnya rokok, saatnya senang kita lalai kepada Allah, poya-poya ngikuti hawa nafsu. Saatnya sedih bukan larinya ke Allah, datang ke dukun, datang ke gunung, datang ke mana-mana yang tidak benar. Ya salah juga kan, begitu kan? Itu namanya orang yang tidak mendapat hidayah. Akal dan seperti itu. Itulah makna daripada sholat. Secara bahasa, secara syaratnya sholat itu adalah sebuah ucapan, pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat yang diwajibkan oleh Allah dalam sehari semalam ada 5. Saya maklum ya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan ini diwajibkan oleh Allah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan. Inilah termasuk ibadah yang khusus di antara kewajiban rukun Islam yang lain. Karena sesuatu yang khusus, maka cara memberikannya, memerintahkan pun Rasulullah dipanggil khusus. Rasulullah dipanggil khusus, bisa berhadapan langsung dengan Allah, bercakap langsung dengan Allah, tapi min ghairi kaifin wan hisarin. Kan begitu kan, tidak bisa dibayangkan Allah bagaimana cara cakapnya, bagaimana, tidak bisa sudah. Kalau Rasulullah suruh ngatakan lagi, tidak bisa wis.
Tapi Rasulullah melihat langsung. Melihatnya bagaimana? Tidak bisa suruh gambarkan. Tidak bisa. Ada Allah. Kan begitu. Karena ibadah sholat ini sesuatu yang istimewa di antara rukun Islam yang lain. Kalau kita zakat, boleh kita sambil makan. Sambil ngomong. Tidak punya wudhu, boleh. Puasa ngentut, tidak apa-apa. Ngomong tidak apa-apa. Sholat. Jangankan kentut. Ngomong tidak boleh. Jangankan ngomong, gerak dikit tidak boleh. Ya kan? Karena ini sesuatu yang khusus. Saya katakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Islam setiap hari kalian Isra Mi'raj kepada Allah 5 kali dalam sehari. Karena Isra Mi'rajnya umat Islam ya sholat ini. Ini ibadah yang paling utama di antara semua ibadah. Jadi ketika kita sholat, ini kita berhadapan langsung dengan Allah. Munajat, kata-kata munajat itu berbisik. Tidak mungkin jaraknya jauh. Namanya berbisik kan sini-sini. Ya Allah. Kan begitu ya kan? Ada munajat. Berbisik-bisik. Sholat ada munajat di Rob. Munajat kepada Allah. Kan begitu. Sehingga ini sesuatu yang paling dekat. Sehingga dikatakan oleh Rasul tidak ada keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala kecuali seorang hamba tersebut ketika dalam keadaan sholat. Oleh karenanya silahkan kalian mau banyak atau sedikit. Nah begitu. Itu kata Rasul. Mau banyak sholat silahkan. Mau sedikit tidak apa-apa. Ada sholat. Keadaan yang paling dekat kepada Allah. Disitulah saatnya kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa paling mustajab ketika kita sholat. Ketika kita sholat. Tempatnya di mana? Cuman ada tempatnya. Tempatnya adalah ketika kita bersujud kepada Allah. Di mana kita punya anggota badan yang paling mulia berupa kepala, kita taruh di tempat yang paling hina, yaitu tanah. Kemudian kita tadzallul kepada Allah. Najat minta kepada Allah. Akada itu keadaannya waktunya. Cuman bahasanya harus dengan bahasa Arab. Kalau selain bahasa Arab, sholatnya batal. Kalau kita bingung dengan bahasa Arab, dengan bahasa manapun asal, jangan dizahirkan dengan lisan. Cukup dibatin dalam hati. Allah dengar. Allah dengar. Ketika sujud dibatin dalam hati. Dilamakan minta kepada Allah. Nah itu insya Allah tidak sampai lama sudah. Kalau mintanya dalam sholat tidak sampai lama. Apa yang diminta bakal dikasih oleh Allah. Kalau yang diminta sesuatu yang pantas. Sesuatu yang pantas. Tidak istilahnya sesuatu yang tidak pantas. Atau istilahnya tidak pas. Wong kita yang dididikan pesantren untuk mintanya, ya Allah jadikanlah saya jadi presiden. Wong masa jabatannya masih 4 tahun lagi kok. Presiden yang ada kok, ya kan? Misalnya, ya tidak mungkin lah. Kan begitu, itu sesuatu yang tidak mungkin. Jauh dari kodratnya. Jauh. Kalau minta sesuatu yang masuk akal, minta kaya misalnya, itu sesuatu yang mungkin. Sekejap manusia bisa kaya, sekejap juga bisa miskin. Ada dunia itu begitu. Sekejap orang bisa kaya, sekejap juga bisa miskin. Itu dunia begitu. Seperti itu. Atau minta istri, umurnya baru 12 tahun. Minta istri jauh, bait. Ya kan? Nah begitu. Belum saatnya kan? Ada nanti balik dari kemarin tuh ya. Ada. Balik lagi sholat ya. Nah, itu yang wajib ada 5, nanti yang sunah-sunahnya dibahas juga ya. Sama zuhur, waktunya sudah maklum ya, masalah waktu tidak usah dipanjang lebar ya. Insya Allah sekarang sudah ada jam ya di situ. Pokoknya kalau simpelnya aja zuhur ini adalah ketika kita menancapkan barang di tempat yang datar, kemudian dari tidak punya bayangan, dalam artian dilihat dari barat dan timurnya, bukan utara selatan ya. Kalau utara selatan, keadaan istiwa pun ada bayangannya ketika matahari agak bergeser ke utara. Tapi bayangannya ke selatan. Atau ketika matahari agak bergeser ke selatan, bayangannya ada tapi di utara. Enggak, ini maksudnya bayangan yang ke arah timur dan barat. Mulai dari tidak ada bayangan sampai ada bayangan sedikit menuju ke arah timur, itulah saatnya waktu zuhur. Akada itu masuk waktu zuhur. Nah terus nanti akhir daripada zuhur ketika bayangan sama barangnya sama. Begini, kalau bayangannya sudah segini sama berarti
waktu zuhur sudah berakhir. Las wal asru lan salat asar. Ai salat zuhur tegese salat asar. Wasumiyat lan den arani apa salat bidzalika kelawan mengkono-mengkono asar bima asaratiha karena pareke salat wakal hurufi ing dalem ing wektu huruf amdese srengenge wa walu waqtiha utai kawitane wektune asar ziyadatu iku tambah ala dilil misli ing atase ayang-ayang pepadan walil asran iku tetep kedue salat asar khamsu auqatin utai 5 pira-pira wektu ahadu utai salah suwijine khamsatu auqat wektul fadilah iku wektu fadilah wa utai wektul fadilah fi'luha iku nglakoni salat awalal wekti ing dalam kawitane wektu. Pokoknya waktu fadilah itu adalah waktu dari mulai masuknya waktu sholat sampai maksimal itu 1/4 jam. Kenapa itu dikatakan waktu fadilah? Karena pada saat itu pintu langit 7 dibuka total. Setiap masuknya waktu sholat itu Allah buka dasar, buka pintu rumah. Setiap doa dan amal hambanya itu akan melewati seleksi dari malaikat jawab dari langit 1, 2, 3 sampai akhirnya dia bisa diterima amal kebaikannya ataupun doanya kalau hanya untuk Allah tok, tidak boleh ada yang lainnya. Itu kan sulit sekali kan? Seperti keterangan di Ihya kemarin kan? Sangat sulit sekali. Kenapa kita dianjurkan awalal waktu? Karena waktu itu waktu fadilah. Ikhlas dah ikhlas mau sholatnya itu ingetnya Allah pas takbiratul ihram. Kalau awalal waktu langsung tanpa seleksi. Enak sudah. Namanya waktu fadilah. Antara awal waktu sampai 15 menit. Sekitar itu. Langsung buka semuanya pintu langit. Langsung amalnya dia, doanya dia tanpa seleksi langsung set. Sehingga dikatakan di situ waktu yang ada waktu fadilah awalal waktu. Kalau bisa di awalal waktu terus, wah bagus. Doanya cepat kabul, amalnya insyaallah makbul insyaallah. Begitu enak awalal waktu. Wa huwa utai waktu fadilah fi'luha iku nglakoni salat awalal waqti wasani utai kang nomor loro waktu ikhtiyari iku waktu famile wa asyaralan awa isyara lahu maring waktu ikhtiyar al musannifu sinten ge musannif bi qaulihi kelawan doa musannif rupane dawa wa akhiruhu utai akhire waktu asar fil ikhtiyari ing dalem tingkah ikhtiyar ila dilil mislani iku tumeka maring pada ayang-ayang sepepadan loro. Wasali sutai kang nomor 3 waktu jawasi iku waktu menang wasalon alisyara lahu maring waktu sinten musannif lahu maring waktu jawaz dikali kelawan doe musannif upane dawa fil jawazi lan ing dalem waktu jawasi lahu rubi samsi tumeka maring rusuru besrengenge para utai kang nomor 4 waktu jawasi niku waktu jawaz bila karahatin kelawan tanpa kemakruhan wa huwa utawi waktu jawaz bila karaha min masiri zilli iku saking datine ayang-ayang mislaini ing iku pepadan loro ilal isfirari maring kuning-kuning wal khamisu utawi kang nomor 5 waktu tahrim iku waktu haram wa huwa waktu tahrim takruha iku ngakhirake salat ila ayat wa tumeka yen tetep minal waktu saking waktu ma apa perkara la yasau kang ora ngemot apa ma ing salat. Sekarang asar ya, dikatakan asar itu karena dekatnya dengan sholat itu dengan terbenamnya matahari. Waktunya sholat asar mulai dari tadi ini barangnya sama dengan bayangannya sama, ini berakhir waktu zuhur, tapi tunggu sesaat 1-2 menit sampai ada bayangan sedikit lebih daripada barangnya tadi. Itulah masuk waktu asar. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Tapi ada waktu jawaznya. Waktu jawaznya berakhir sampai bayangan 2 kali lipat. Nah, sampai di sini. Bayangan 2 kali lipat. Ini akhir daripada sampai waktu ikhtiar ya. Waktu ikhtiar sampai di sini. Masuk habis waktu ikhtiar. Ini masuk waktu jawaz bila karoha sampai matahari menguning di ufuk barat. Jadi masih bersinar. Cuman sudah tidak terang. Jadi matahari seakan-akan seperti bulan sudah. Jadi kita memandang sinarnya kuat lama, tidak silau, menguning di ufuk
barat itu namanya akhir daripada waktul jawaz bila karoha. Mulai menguning itulah nanti mulai jawaz bi karoha. Jawaz bi karoha sampai tidak cukup itu akhir daripada sholat asar. Boleh tapi haram. Karena kalau tidak sholat tetap aja nanti qadha kan, tetap sholat adaan tapi dia kena hukum dosa. Wal maghrib bulan maghrib salatu hati salat maghrib wa sumiyat lan den arane apa maghrib bidzalika kelawan mengkono maghrib fi'liha krana nglakoni maghrib waktal huruf lakoni fi'liha krana nglakoni salat maktal huruf ing dalem wektune ambles surupe srengenge waktu utai waktune maghrib wahidun iku siji wa utai waktu huruf samsi iku surupe srengenge utawa amblese srengenge bi jami'i qarsiat tegese kelawan sekabiane bunderane sames wala yaduru lan ora bahaya apa baka usu'ain tetepe padang sinar badu ing dalem sabadane huruf wa bi miqdari malan kelawan kira-kira ni perkara yu azinu kang adan sapa saswa wa awaan wa tawadhu lan wudu sapa sakat wa yatayammamu tayamum sapa sakat wa yasturu lan nutupi sapa sakat al aurata ing aurat wa yuqimulan jumenengi to qomat sapa sakat as-shalat ing salat wa yusalli lan salat sapa sakat khamsa rakaatin ing 5 pira-pira rakaat wa qauluhu taidamu sunah rupane wa bi miqdari ila akhiri sakitun iku gugur min ba'di nusakil mandi saking sebagian naskah matan fa inin qadha mongko lamun entek apal miqdaru kira-kira al-madhkuru kang den tutur kharaja mongko metu apa waktune salat hadza taiki wa ya hadzal qaulu iku pendapat al-jadid kang anyar wal qadimu tai pendapat kutai qaul qadim para jahalan ngunjake hu ing al-qadim an-Nawawi sapa Imam Nawawi iku anna waqtaha teman setune waktune maghrib yam tatu iku dawa apa waktu ila maghrib syafaqi tumeka maring surupe meko al-ahmari kang abang waktu maghrib ini kalau pakai qaul jadid nanti di takdir diterangkan bahwasanya semua ikhtilaf pendapatnya Imam Syafi'i dan 2 kali tinggal. Tinggal pertama beliau tinggalnya di ini ya, kalau tidak salah di tempat kediamannya itu ya di Palestina. Tempat atau mungkin di Baghdad lupa saya. Kayaknya ketinggal di tempat tinggalnya di situ di Palestina Imam Ghazali dan Gaza toh. Itu dari awal sampai akhirnya pindah Palestina sama Mesir kan tinggal nyebrang tok toh. Darat lewat darat. Perbatasan kan gandeng negara gandeng bertetangga. Fil akhirnya Imam Syafi'i itu pindah ke Mesir sampai akhirnya beliau wafat di Mesir. Lah pendapat beliau istihad beliau ketika masih di tempat kelahirannya di Palestina di situ itu namanya qaul qadim. Setelah beliau pindah di Mesir, itu semua pendapatnya sampai beliau wafat dan dimakamkan di Mesir, itu namanya qaul jadid. Semua di takrirat dikatakan itu pendapatnya Imam Syafi'i antara yang qadim sama yang jadid, itu semuanya dimenangkan yang jadid. Kecuali dalam 12 masalah, diantaranya masalah waktul maghrib. Itu dimenangkan yang qadim. Sehingga di sini ya Imam Nawawi mengatakan saya memilih lebih utama yang qadim, yaitu di mana waktunya maghrib berakhir sampai terbenamnya mega merah. Kalau yang jadid enggak. Waktu maghrib itu mulai masuk adzan Allahu Akbar terus orang tersebut sholat wudu, habis wudu nutup aurat, terus dia qomat, habis itu sholat 5 rakaat. Kelas berakhir kurang lebih 1/4 jam toh habis. Ya kan? Ya, cuman wudunya berapa orang sekarang? 3 menit ya. Pakai aurat 2 menit, 3 menit lah, 6 menit. Qomat 1 menit. Terus sholat 5 rakaat berapa? Kurang lebih 15 menit, wis mentok 20 menit habis waktu maghrib. Tapi kalau qaul qadimnya itu memanjang sampai mata mega merah terbenam. Kan begitu kan habis. Itu lumayan bisa sampai 45 menit. Sampai 45 menit. Minimal sudah 30 menit dari waktu maghrib. Kenapa? Ketika matahari terbenam, itu kan masih ada terang di ufuk barat kan.
ada masih terang padang kayak sinar matahari, tapi matahari ini tidak kelihatan sudah. Tambah dalam lagi terbenamnya, nanti kan akan terjadi mega merah. Mega merah itu seakan-akan mendung yang ada di ufuk barat kena sinar matahari yang tinggal memerah, agak jauh soalnya kan. Nah, itu mega merah. Nanti tambah dalam merahnya, nanti berubah jadi tadi kan kuning, menguning sedikit, tambah jauh lagi menguning sedikit. Tambah kuning, habis kuning nanti putih. Putih itu terang-terangnya seakan-akan pantulan dari bulan gitu. Ya, habis putih habis. Gelap sudah. Kalau tidak ada bulan, di situ. Disuruh nunggu sampai terbenamnya mega merah. Itu minimal waktunya dari masuknya maghrib bisa 30 menit. Bisa juga sampai lebih. Itu yang muktamad kaul qadim. Jadi agak ta'anas ya. Kalau pakai kaul jadid, wah kita sering keluar waktu terus nih gitu caranya. Ya kan? Gitu wes. Kelas. Wah. Lagi mana tadi? Wal isya ulan isya. Lafat isya bi kasril aini kelawan kawaca kasrul aini mamdudan turden ale den baca dawa ismun iku jeneng li awali dolan maring kawitane peteng usumnya kanthi narani salat apa salat bidzalika lan mengkono-mengkono isya li fi'liha krana nglakoni salat fihi ing dalem awalu dolam awal waktu utai kawitane waktune isya iku idza bang dalam nalikane ambles asyafaku apa mengko alah maru kang abang wa amal balad ana pun ten negara allazi kang la yahibu kang ora ambles ing dalam balad asyafaku apa mengko waktu isya mengko te waktune isya fi haqi alihim ing dalam hake keluargane balad ayam dia iku yen to lewat apa waktu badal huruf yang dalam sabatane wis ambles zaman apa mangsa yangi bukan su ambles fihi yang dalam zaman sabaku akrobil bilabdi apa megone luwe parak negara ilahi maring ahluhum wal halani kun tetep kuwi sawaktani utawi waktu loro ahaduhuma ta salah suwijine waktane ikhtiyarun iku waktu ikhtiyar wa salanu wisara lau mari waktu ikhtiyar musanifu sinten musannif bi qaulihi kelawan dai musannif rupane dawa akhiru tai akhir waktu sayang tatu iku dawa apa waktu fil ikhtiyar ing dalam waktu ikhtiyar ila sulisil laili maring sepertone wengi wa sanu tai kanam loro jawazun iku waktu jawaz wa salanu wisara sinten musannif lahu maring jawaz bikali kelawan dawe musone babil jawa silan ing dalem waktu jasila tulu ilfajr itu maka maring belajar ajar asan nikang nomor loro asodiki kang bener wa huwa utawi asodikal muntasiru iku kang gumelar apa padange sodik utawa fajar motaridon halimalang bil ufuki ing dalam penjajahan timur etan wa mal fajr namun kai fajar al kadhib kang goro payat kali umangkom plate opo al-kadhib qabla dalika ing dalam sadurunge mengkono fajar sodik la mutaridon ora halih malang bal mustatilan bale dawa zahiban tur lumaku fisamai ing dalam langit kemaya zulu nuli ilang opo kadhib wa ta'aqabalan ngiring-ngiringi wing al-kadhib zulmatun opo peteng wala ya ta'ala kulan ora hubungan bi kelawan al-kadhib hukmun opo hukum wa dzakara lan tur sapa serupane Abu Hamid analil isai teman setune iku tetep kedue isa waktu karohatin apa waktu kamakruhan wa te waktu karoah ma iku perkara bainal fajri kang ing bainal fajraini kang ing dalem antarane fajar loro wa subhu lan salat subuh ay salatu tegese salat subuh wa utai subuh luwatan ing dalam cara bahasane awalun nahari kawitane rina wa sumiyat lan denarane salat apa salat bidalika kelawan mengkono subuh iki krana nglakoni salat fi awal ing dalam kawitane nahar wal halan iku tetep kedue salat kala subuh kala asar kaya asar khamsu auqatun ta 5 pira-pira waktu ahadu te salat suwijine khamsa waktul fadilati iku waktul fadilah wa te waktul fadilah awal waktu kawitane waktu pesan entai kana meloro waktu tiarin iku waktu tiar wa ta kalan untuk waktu tiar musannif fi qauli yang dalam dai musannif rupane dawa wal waktiha utai kawitane waktu subuh tulul fajri kumbataya fajar asane kang nomor loro wa akhiruhu ta akhire subuh fil ikhtiyari utai waktuhu fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar ilal isfari maring kuning-kuning wa huwa utai isfar al idhaatu iku padang
Wasani sudai kang nomor tul waktu jawas iku waktu jawas. Wasarul lan wisaro lahu maring waktu jawas al-musannif sinten ge musannif qauli iklan de musannif. Wafil jawas lan ing dalam tul jawas ai bi karohatin tegese lan kemakruhan ila tulu isam sintu maka maring badhe srengenge. Warad utai kang nomor bawat jawas uniku waktu jawas bila karohatin lan tanpa kemakruhan ila tulu ilhum roti maring badhe abang-abang. Wal khamisu utai kang nomor 5 waktu tahrim ini ku tahrim. Wa waktu tahrim takhiru ai ku masyarakat salat ila aya buka temu kaya ento tetep minal waktu saking waktu mabuk perkara daya sau kang ora ngemot apa ma ing salat. Salat isya ya, mulai dari itu sampai fajar. Berakhirnya tadi salat maghrib, maksudnya waktu salat isya sampai fajar sotik. Fajar sotik itu adalah fajar yang keluar terangnya itu malang dari selatan ke utara. Ini seakan-akan itu adalah sinar matahari yang hendak keluar. Memang begitu, memang itu sinar matahari yang hendak keluar, tapi mataharinya belum keluar sehingga bentuknya malang. Ini kan mataharinya di sini bunder gitu. Gini. Ada fajar sodik. Kalau fajar kadib sebelumnya kurang lebih jam 3-an atau setengah 3 lah. Itu akan keluar dari ujung timur ke barat terang di situ, nanti habis itu hilang lagi terus gelap. Nah, di situ hilang lagi terus gelap. Salat isya di waktu itu boleh, tapi sudah ada hukum makruh di situ ya. Ikhtiarnya sampai sepertiga malam, kurang lebih sampai jam 3. Jam 3 itu akhir waktu ikhtiar daripada waktu sholat isya. Kemudian subuh sama ya. Subuh ini waktu ikhtiarnya sampai isfiror di ufuk timur. Kalau sudah sampai isfiror, remeng itu kita melihat orang, bisa ada orang jalan, cuma tidak jelas. Siapa dia, laki atau perempuan, tidak jelas. Pokoknya ada bayangan, ada item-item jalan. Gitu kelihatan, itu namanya isfiror. Itu sampai di sini tuh waktu jawaznya. Selebihnya itu adalah waktu jawaz bi karoha. Waktu tahrimnya adalah ketika di ufuk timur sudah ada tanda-tanda merah daripada sinar matahari nantinya. Di situ ya, faslun wa syara itu wujubi sholat salah satu asya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.